Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini aku membuat pizza roll bread, pizza bread rolls alias roti gulung pizza tanpa ulen sama sekali. Biarpun tanpa ulen, tanpa mixer, hasilnya bisa super lembut, enak, nagih banget. Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Ini gampang banget, ikutin step by stepnya dengan benar sesuai video ini ya. Dan untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot di sini atau cek di kolom deskripsi. Informasi budget yang aku pakai, cek di kolom deskripsi paling bawah. Dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan air hangat, bukan panas ya, ini hangat-hangat kuku aja. Masukkan gula pasir, kemudian ragi instan. Aduk rata hingga gula pasir benar-benar larut. Kalau udah larut, kita sisihkan sebentar. Aku pakai ragi instan yang baru aja dibuka. Semisal teman-teman nggak yakin apakah ragi instan yang teman-teman pakai itu masih aktif atau enggak, diamkan aja dulu campuran ini sampai terbentuk busa atau buih-buih kecil sekitar 10 menit. Kalau berbusa berarti masih aktif dan siap dipakai. Dalam wadah yang cukup besar, masukkan tepung terigu. Usahakan gunakan tepung terigu protein tinggi. Masukkan garam. Aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, buat cekungan di tengah-tengah seperti ini. Dan sekarang kita kembali ke larutan gula dan ragi yang tadi. Tambahkan 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, baru kita tambahkan margarin leleh. Kondisinya udah suhu ruang atau paling enggak hangat, jangan dalam kondisi panas. Kita campur aja. Campurnya bentar aja ya. Selanjutnya, tuangkan bahan cair ke bahan kering. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula dari arah luar menuju ke arah dalam. Jadi penting banget agar bahan cairnya udah rata, bahan keringnya juga udah rata, gulanya udah larut, raginya juga udah larut, supaya lebih mudah tercampur karena kita akan membuat roti tanpa ulen sama sekali. Jadi diharapkan nggak ada lagi gerindilan gula, ragi, atau telur. Pastikan tidak ada terigu yang masih kering ya. Kita aduk aja sampai konsistensinya membentuk adonan yang terlihat lembek seperti ini. Nah, pastikan aja ya konsistensi adonannya itu kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau kita tarik adonannya saat ini belum kalis, belum elastis. Jadi kita biarkan elastis dengan sendirinya. Tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kita biarkan gluten atau serat-serat roti terbentuk secara alami. Ini sekalian kita proofing pertama atau kita kembangkan aja, kita biarkan mengembang 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah 30 menit, ini di aku 30 menit ya, pokoknya patokannya itu kalau udah mengembang 2 kali lipat. Ketika kita tarik, adonannya udah lebih lemas dan elastis dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, kempeskan adonan yang masih lengket ini. Pastikan tangan udah dicuci bersih. Kalian juga bisa mengoles sedikit margarin ke telapak tangan biar nggak lengket. Siapkan alas kerja, letakkan adonan, bulatkan adonan seperti ini. Taburi secukupnya tepung terigu. Permukaannya juga kita taburi terigu ya. Pipihkan menggunakan rolling pin. Melebar membentuk persegi panjang sampai ketebalan yang cukup. Kira-kira seperti ini. Pastikan juga saat menggilas adonan itu udara yang masih terperangkap dalam adonannya kita gilas sampai keluar. Kalau udah seperti ini, beri saus spaghetti atau bolognese ke permukaan adonannya. Sebarkan merata.
Kalau teman-teman nggak ada saus spaghetti atau saus bolognese, teman-teman bisa ganti pakai saus tomat aja. Setelah merata, kita beri keju parut. Sebarkan merata di atas sausnya. Ini aku pakai mozzarella, bisa diganti quick melt atau keju cheddar yang biasa juga boleh. Selanjutnya beri smoked beef atau sosis yang udah dipotong-potong. Kalau nggak ada, bisa pakai nugget, pepperoni, atau lainnya sesuai selera. Dan ini sebenarnya cuma pakai smoked beef yang ada di rumah aja ya, jadi ini kelihatan kurang. Bisa kalian tambahkan jumlahnya sesuai dengan selera masing-masing. Kalau udah, gulung dari bagian ujung perlahan-lahan dengan hati-hati. Usahakan gulung dengan rapat supaya hasilnya lebih cantik. Di bagian ujungnya, rekatkan dengan sisi bagian adonan lainnya. Nah, ini udah selesai digulung. Selanjutnya, beri tanda. Kira-kira mau setebal apa rotinya nanti? Dan ingat ya, nanti bakalan masih bisa mengembang lagi. Kita atur aja jaraknya sesuai selera. Potong-potong, bisa pakai pisau. Ini pizza cutter, aku potong ujungnya duluan, karena di ujung itu lebih tipis, isiannya dikit, jadi dipanjangin aja jaraknya. Biar lebih rapi, kalian bisa potongnya pakai gunting seperti ini, tapi pakai pisau biasa juga boleh kok. Menurutku kalau pakai gunting atau tali, itu bisa bikin jadi lebih rapi. Tata ke wadah atau loyang, ini aku susun di wadah aluminium foil, cocok kalau mau dijual satuan. Bisa pakai cup kertas khusus roti, atau disusun di loyang, persis kayak roti sobek. Sesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing ya. Dapatnya kira-kira segini, ini kita biarkan aja mengembang lagi sampai lebih tebal atau kira-kira 2 kali lipat. Tutup wrap atau kain bersih, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat, waktunya bisa bervariasi. Setelah 15-20 menit udah lebih mengembang, kita beri olesan campuran kuning telur dan susu cair, takarannya ada di kolom deskripsi. Kita beri olesan supaya warnanya nanti lebih cantik ya. Beri secukupnya saus tomat atau bolognese yang tadi di atas roti gulungnya. Beri juga mayones, sesuai selera aja. Ini cuma sebagai pelengkap. Terakhir, taburi parsley kering kalau ada, kalau nggak ada di skip aja. Nah, udah selesai, siap untuk dipanggang. Panggang ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini aku panggang semuanya sekaligus di 2 rak. Rak bawah dan rak atas. Pakai oven top dari Mito, ukurannya pas, nggak kecil ya, jadi bisa masuk 2 rak sekaligus. Normalnya kita panggang di suhu 180-190 derajat Celcius, api atas bawah selama 12 menit, tapi karena aku memasukkan lebih banyak dan di 2 rak, aku panggang 10 menit terlebih dahulu. Setelah 10 menit, aku tukar posisinya. Yang ada di rak bawah ditukar ke rak atas, begitu pula sebaliknya biar matangnya lebih merata. Panggang aja lagi sampai matang merata, aku panggang lagi selama 10 menit. Kalau udah selesai dipanggang, angkat dan siap untuk disajikan. Ini udah matang, bener-bener menggoda banget tampilannya. Kalian juga bisa tambahkan lagi saus mayones kalau mau. Ini aku tambahin lagi mayonesnya biar tambah cantik. Untuk hasilnya, dari bentuknya, ini rollnya atau gulungannya tuh kelihatan ya. Ini cantik banget. Dan untuk teksturnya, walaupun tanpa diulen sama sekali, bisa dapat selembut ini loh teman-teman. Meskipun memang rongganya itu nggak serapat kalau diulen sampai kalis elastis, tapi resep ini worth it. Tanpa ulen, empuk, lembut, enak, gampang, bisa dijual. Selamat mencoba. Makasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.